Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Grisdeva Oktaviani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai working and writing in teams. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal, merupakan komunikasi antara orang-orang yang sangat penting untuk bekerja sama dalam tim dengan baik. Hal ini sangat bergantung pada keterampilan interpersonal seperti mendengarkan dan membangun jaringan. Keterampilan dalam resolusi konflik, organisasi pertemuan, dan penulisan kolaboratif juga membantu dalam kerjasama tim. Selanjutnya ada interaksi tim. Yang pertama yaitu dimensi informasional. Dimensi informasional ini berfokus pada konten yang relevan dengan tujuan tim, yaitu mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, pengumpulan dan menganalisis informasi-informasi yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan, dan menyusun serta mengevaluasi berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada dimensi prosedural. Dimensi prosedural ini berkaitan dengan metode dan proses kerja tim. Beberapa kata kunci yang perlu dipertimbangkan seperti pengambilan keputusan, bagaimana tim akan membuat keputusan, apakah akan ada suara mayoritas, konsensus, atau metode lain. Selanjutnya ada selanjutnya ada pembagian tugas. Siapa yang akan mengerjakan apa, dan penentuan peran serta tanggung jawab setiap anggota tim. Yang ketiga ada batas waktu. Kapan penugasan harus diselesaikan, serta penjadwalan dan pengaturan waktu untuk memastikan kemajuan. Yang ketiga ada dimensi interpersonal. Dimensi interpersonal ini menekankan betapa pentingnya hubungan antar anggota tim. Fokusnya pada keterhubungan untuk membangun hubungan yang baik antar anggota tim serta meningkatkan kerjasama tim. Lalu ada kepedulian, yaitu sikap mendorong untuk mendukung dan membantu satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu loyalitas tim. Loyalitas tim ini membangun rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan bersama. Selanjutnya ada peran dalam tim. Peran positif untuk membantu tim membangun loyalitas, menyelesaikan konflik, dan berfungsi dengan baik meliputi satu, mencari informasi dan pendapat. Mencari informasi dan pendapat ini seperti mengajukan pertanyaan serta mengidentifikasi kekurangan dalam pengetahuan tim. Yang kedua, memberikan informasi dan pendapat, yaitu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, menyimpulkan, yaitu mengulangi poin-poin utama dan merangkum keputusan. Yang keempat, ada menyintesis. Menyintesis ini maksudnya menggabungkan ide-ide dan menghubungkan berbagai elemen dari upaya tim. Yang kelima, yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi ini membandingkan proses serta produk tim dengan standar dan tujuan tim. Yang keenam yaitu mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan ini merencanakan pekerjaan, memberikan arahan, dan menyatukan kontribusi antar tim. Selanjutnya ada peran negatif. Perilaku yang merugikan produk dan proses tim meliputi yang pertama yaitu memblokir. Memblokir ini ia tidak setuju dengan segala sesuatu yang telah diusulkan oleh para anggota tim. Yang kedua yaitu mendominasi. Mendominasi ini sikap untuk mencoba mengendalikan tim dengan memerintah, menutup orang lain, dan bersikeras pada caranya sendiri. Yang ketiga ini bercanda. Bercanda ini maksudnya membuat lelucon yang tidak produktif dan mengalihkan konsentrasi tim pada tugasnya. Yang keempat yaitu berbicara berlebihan. Berbicara berlebihan ini mengambil setiap kesempatan untuk berbicara pertama dan bersikeras merespons setiap komentar orang lain. Dan yang terakhir ada menarik diri. Menarik diri ini ia tidak berkontribusi dalam setiap pekerjaan tim dan tidak membantu pekerjaan. Bisa juga ia diam dalam pertemuan, bahkan ia tidak menghadiri pertemuan sekalipun. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam tim. Jenis kepemimpinan dalam tim yaitu kepemimpinan informasional. Kepemimpinan ini menghasilkan dan mengevaluasi ide serta teks.
Yang kedua, kepemimpinan interpersonal. Pemimpin mengawasi proses tim, memeriksa perasaan orang, dan menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan prosedural, yaitu menetapkan agenda, memastikan bahwa semua anggota tahu apa yang harus disampaikan pada rapat berikutnya, berkomunikasi dengan anggota yang absen maupun tidak menghadiri rapat, dan memastikan agar tugas-tugas dituntaskan. Perlu diingat bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya sekedar bos, melainkan mereka menggunakan komunikasi interpersonal untuk menciptakan lingkungan yang baik dan mendorong produktivitas. Memahami kepemimpinan yang efektif dapat mengurangi konflik, menghasilkan ide-ide yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Lalu ada strategi pengambilan keputusan dalam tim. Strategi pengambilan keputusan terdapat tujuh tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan masalah yang akan dipecahkan. Lalu pengumpulan informasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga ada pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif menghasilkan berbagai opsi atau solusi yang memungkinkan. Lalu yang keempat ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini menganalisa pro atau kontra dari setiap alternatif untuk menentukan yang terbaik bagi keputusan tim. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memilih alternatif yang paling sesuai berdasarkan evaluasi. Dan yang keenam, implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini memantau hasil dari keputusan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Penting untuk melibatkan semua anggota tim dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tim. Lalu ada strategi umpan balik. Tim perlu mulai menghasilkan dan memperhatikan umpan balik setelah mereka mulai menerapkan keputusan. Tim sering mengevaluasi kinerja individu, kinerja tim, kemajuan tugas, dan prosedur tim. Umpan balik harus sering dan teratur. Banyak tim melakukan umpan balik mingguan serta umpan balik yang terkait dengan tahap tertentu dari tugas mereka. Nah, umpan balik yang jujur dan mengandung kritik dapat disampaikan dengan cara yang positif. Misalnya, daripada kita mengatakan, apakah Anda bisa memenuhi tenggat waktu pada hari Rabu ini? Lebih baik kita mengatakan, tolong kirimkan dokumen untuk pembaharuan pada hari Rabu. Selain itu, penting untuk memberikan pujian, karena penelitian menunjukkan bahwa tim dengan rasio interaksi positif terhadap negatif yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu ada karakteristik tim yang sukses. Yang pertama, tujuan yang jelas. Tim yang sukses memiliki tujuan yang spesifik dan terukur. Setiap anggota memahami dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang efektif dan terbuka antar anggota tim sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana ide dan umpan balik dapat disampaikan tanpa rasa takut. Yang ketiga ada saling menghormati. Saling menghormati anggota tim dan menghargai kontribusi serta pandangan satu sama lain. Yang keempat ada keberagaman. Keberagaman dalam latar belakang, keterampilan, dan perspektif anggota tim dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kelima ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang baik mampu memotivasi, mengarahkan, dan mendukung anggota tim. Kepemimpinan yang efektif juga membantu menjaga fokus dan semangat tim. Lalu ada kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik merupakan salah satu karakteristik tim yang sukses untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif.
Ini penting untuk menjaga hubungan yang baik antar anggota. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu setiap anggota tim merasa bertanggung jawab terhadap hasil kerja tim. Tanggung jawab bersama ini mendorong komitmen dan kinerja tim untuk lebih baik. Lalu ada resolusi konflik. Konflik dalam sebuah tim merupakan hal yang wajar karena munculnya perbedaan pendapat, tujuan, serta pendekatan. Maka dari itu diperlukan penyelesaian konflik dengan efektif untuk menjaga hubungan antar anggota dan memastikan produktivitas tim. Strategi menyelesaikan konflik yang pertama komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini mendorong anggota untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang ada, lalu mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan akar penyebab konflik untuk menemukan solusi yang tepat. Lalu yang ketiga, mencari solusi bersama. Mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini dapat menciptakan rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan teknik untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan sebuah pihak. Lalu ada 5, yaitu mediasi. Mediasi ini dilakukan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung dan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitas diskusi dan menemukan solusi. Lalu ada effective meeting. Pertemuan yang efektif melibatkan perencanaan yang matang. Maksudnya itu, setiap pertemuan harus memiliki tujuan yang jelas agar semua anggota memahami apa yang ingin dicapai. Dan siapkan agenda terstruktur yang didistribusikan sebelum pertemuan untuk menjaga fokus dan efisiensi. Lalu, pengaturan waktu yang baik. Pengaturan waktu yang baik ini menetapkan waktu memulai dan selesainya pertemuan. Diusahakan untuk sesuai dengan jadwal. Lalu membahas topik yang penting terlebih dahulu untuk memastikan hal-hal krusial telah dibahas. Lalu ada partisipasi aktif dari anggota, yaitu mengajak semua anggota untuk berkontribusi dalam diskusi dan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kualitas keputusan. Serta pemimpin harus memastikan diskusi tetap berada pada jalurnya dan semua suara telah didengar. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut yang jelas. Maksudnya ini membuat catatan tentang keputusan dan tindakan yang harus dilakukan, serta mengirim notulen pertemuan kepada semua peserta untuk memastikan semua anggota berada pada halaman yang sama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim dapat menghasilkan dan meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan dengan efisien. Selanjutnya ada teknologi dalam tim. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antar anggota tim, terutama dalam pengaturan jarak jauh. Alat digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Yang pertama, ada teknologi yang digunakan pada saat rapat, seperti Skype maupun GoToMeeting, yang memungkinkan komunikasi antar anggota meskipun berbeda lokasi. Yang kedua, teknologi dalam penjadwalan seperti Google Calendar dan Produktif untuk membantu mengatur jadwal tugas serta sebagai pengingat pada saat rapat. Yang ketiga, teknologi yang digunakan pada kolaborasi seperti Google Docs, Microsoft Office, dan Prezi. Nah, alat ini memungkinkan anggota tim bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan. Yang terakhir yaitu penulisan kolaboratif. Penulisan kolaboratif adalah proses di mana beberapa individu bekerja bersama untuk menghasilkan dokumen atau konten yang sama, memanfaatkan keahlian dan perspektif masing-masing. Nah, penulisan kolaboratif ini memiliki beberapa keuntungan seperti dapat menggabungkan berbagai pandangan dan keahlian, menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif. Lalu, umpan balik dari anggota tim dapat meningkatkan kualitas tulisan melalui revisi dan penyempurnaan. Dan pembagian tugas dalam penulisan dapat mempercepat proses penyelesaian dokumen.
Nah, proses penulisan ini yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini menentukan tujuan, struktur, dan pembagian tugas di antara anggota tim. Nah, setelah perencanaan, setiap anggota tim menulis bagian yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Lalu ada revisi dan pengeditan di mana anggota tim saling memberikan umpan balik dan melakukan revisi untuk menyempurnakan dokumen. Dan terdapat tahap terakhir yaitu finalisasi, yaitu menggabungkan semua bagian dan melakukan pengeditan akhir sebelum dokumen diselesaikan. Tetapi terdapat beberapa tantangan dalam penulisan kolaboratif, seperti yang pertama yaitu koordinasi, memastikan semua anggota tim berada pada halaman yang sama dan memahami peran mereka. Dan yang kedua yaitu perbedaan gaya. Perbedaan gaya ini mengatasi perbedaan dalam gaya penulisan dan pendekatan antar anggota tim. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan pada penjelasan. Sekali lagi terima kasih.